Akhirnya gue pindah ke yang dimana itu sekitar 20 jutaan. Dan sekarang Masih Serang? Masih Serang. Tapi rada tengah nih, rada kota. Masih 24 tahun? 24 tahun. Kamu dagang narkoba atau dagang kaos, Mas? Gue minjem ke orang tua gue, masih inget gue sekitar 5 jutaan. Gue minjem, terus akhirnya balik modal, gue balikin. Dalam berapa lama balik modal? Balik modal tuh cuman 2 bulan sebulan deh kayaknya. Kamu jual kaos pas santet, ngepet itu. Jujur, gue untuk riset iklan, gue habis ratusan juta dok. Buat riset iklan untuk Gojek. Yang money kamu ya? Ratusan juta buat riset. Lanjut. Cocok kamu peneliti COVID. Gue sering kayak, ayo dong collab sama gue. Tapi gue selalu kayak, ini kok gue ditolak-tolak mulu, kenapa ya? Padahal brand gue gak ada yang salah. Tapi semenjak 2020 ini, mereka berbalik. Ngemis? Ya. Lu balesin. Oh, ini. Makanya kamu gak bisa bebas juga. Jadi sebagai bagian dari gimmick aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama dengan saya Cipeng alias Tirta. Kali ini persona yang saya keluarkan adalah Peng-Peng, Gepeng. Tepuk tangan. Kamu nggak usah. Kali ini saya nggak sendiri, bersama dengan saudara Rizky dari Gojek. Sebelum kita masuk ke sesi inti, ada jelas hadiah berupa 3 pasang sepatu dan uang dari Oppo Cash Fintech total 500.000 untuk 5 orang pemenang. Tepuk tangan deh. Mirip itu ya acara TV dahsyat. Iya nih. Bayaran. Jadi jelas ada total 8 hadiah. So tonton sampai akhir nanti. Nah sekarang kita masuk acara inti. Mas Rizky. Yaps. Bisa kenalkan diri terlebih dahulu mas. Tapi lengkap. Usia, asal, brandmu dari mana, nama brand, apalah serah. Oke di ospek ya, lengkap. Oke, nama gue Rizky. Gue asal dari Serang, Banten. Umur gue 24 tahun. Dan gue owner dari sebuah brand, Gojek. Oke, tepuk tangan. Inilah contoh tag team antara penonton, bayaran, dan host. Jadi gini Mas Rizky, Gojek. Kenapa namanya Gojek? Oke, yang pertama gue nggak pernah tahu kenapa namanya Gojek. Karena gue juga nggak ada. Gojek tuh nggak punya arti awalnya. Gojek gak ada arti. Gak ada artinya. Terus kenapa namanya Gojek? Nggak tahu. Kamu iseng aja? Iseng aja bener-bener kayak. Bisa gak sih kita tuh undang bintang tamu yang agak real gitu loh? Bukan loh. Kemarin yang pertama Kampes gak ada motivasi, absurd di kafe kopi. Sekarang brand Gojek gak ada artinya. Gak ada. Tapi belakangan ini ketika gue banyak diundang kayak gini, gue baru cari artinya. Apa artinya? Oke, jadi tadinya kan Gojek itu nggak ada A-nya. Jadi Gojek aja, Gojek. Akhirnya gue searching bahasa mana nih yang bisa nyambung sama Gojek. Gue cari deh, Go tuh apa ya dari bahasa mana? Oh, ada nih bahasa Inggris, artinya pergi. Oke deh, gel nih, tinggal gel nih, gue cari bahasa mana, bahasa Perancis, bahasa mana. Oh ternyata ada juga bahasa Inggris, artinya semangat. Oke deh, gue kasih filosofi aja. Yang pergi pakai baju Gojek itu adalah orang yang pergi dengan semangat. Gitu aja sih. Mirip-mirip dengan desainer sebelah, Gonzel. Aduh. Gonjel. Oh salah tuh Gojek. Terus berdiri tahun kapan? Gojek tuh berdiri tahun 2012 pas gue kelas 2 SMA. Loh, kamu umur berapa berarti sekarang? 24. Jomblo? Ada lah. Boleh tahu nggak omsetnya berapa? Langsung to the point aja, pamer aja. Ria, harus ria, sombong. Biar semua termotivasi. Omsetmu sekarang berapa per bulan? Aduh. Berapa ya? Kalau di rata-ratain sih 100 lah. Ribu? Juta. Rata-rata, berarti peaknya di atas. Jadi kamu usia 24 tahun,
Brand berdiri dari 2012 dengan omset rata-rata per bulan. Iya, betul. Masih 24 tahun. 24 tahun. Kamu dagang narkoba atau dagang kaos, Mas? Dagang, ya Gede ya omsetnya ya. Gak ada niat gitu kita jual kaos juga, Mas. Udah tutup aja lah ninjanya, gak dijual kaos ya. Jangan, nanti saya gak jadi dibayar. Jual kaos ya, ninja jual kaos. Jalan ninjanya jual kaos. Terus gini, bisa diceritain histori singkatnya itu gimana sih? Dari kamu 2012, umur kelas 2 SMA, bikin brand yang mungkin iseng sampai akhirnya berada pada titik sekarang. Oke, jadi 2012 itu gue masih inget, gue anak band. Anak band kan gak jauh dari fashion. Gimana lu manggung, lu harus bener-bener, lu harus keren. Karena lu dilihat orang-orang, dilihat penonton. Dan gue kepikiran nih, daripada gue terus-terusan pakai brand orang, kenapa gue nggak bikin brand sendiri aja? Ya udah, akhirnya gue bikin tuh Gozel. Dengan modal waktu itu, gue minjem ke orang tua gue, masih inget gue sekitar 5 jutaan. Gue minjem, terus akhirnya balik modal, gue balikin. Kalau berapa lama balik modal? Balik modal tuh cuman 2 bulan sebulan deh kayaknya. Kamu jual kaos pas santet, ngepet itu. Ini ya dulu sih kan, karena anak band ya, jadi SMA tuh kan? SMA. SMA modal 5 juta, balik 2 bulan. Mana gue pernah dok, kelas 3 SMA, gue ngeberaniin buka toko nih. Gue minjem duit bokap juga 20 juta, gue balikin seminggu doang. Disuruh Ria sombong juga. Itu 2013 gue bikin toko. Jadi sampai sekarang masih ada tokonya? Sekarang opening yang baru lagi kemarin. Jadi gini, tiap tahun tuh tokonya pindah-pindah. Dan gue pengen selalu nge-upgrade toko gue. Oh, nomaden. Nomaden, bener. Karena sebenarnya toko nggak penting kan dok. Biar ngindarin pajak ya? Bayar pajak dok. Oh, bayar. Tenang. Pajak daerah tapi. Jadi awal mula ceritain kok pindah-pindah. Awal mulanya gimana? Oke, awal mula ya namanya uang pas-pasan kan. Gue nyari lokasi yang bener-bener kayak murah. Biaya sewa murah. Oke, gue awal itu biaya sewa ruko dan lain-lain itu sekitar 10 juta doang setahun. Serang? Iya di Serang. Di sekitar Serang tapi Serang pinggiran banget. Akhirnya gue pindah ke yang dimana itu sekitar 20 jutaan. Dan sekarang masih Serang? Masih Serang. Tapi rada tengah nih, rada kota. Kota Serang. Nah, terus sekarang nih, alhamdulillah gue udah bisa ke nyewa gudang, nyewa ruko yang dimana setahun itu 100 jutaan. Di mana? Masih Serang? Masih Serang, tapi bener-bener kotanya banget. Bentar, pinggir kota, agak tengah kota, jadi, sekarang kota banget. Nah, betul. Itu jadi, gimana kalau dibuat denah gimana itu? Ya misalkan ini kota nih, ini kota, ini gua nih tadinya, oke gua mendekati kota dengan dimana gua sangat berproses. Karena gua orangnya anti minjem sama orang gitu loh. Oh, no riba? No riba banget gua. Berarti, wah, mantap. Jadi baru pindah 3 kali? Baru pindah sekitar 3 kali ya betul. Katanya dari 2015 pindah terus. Ya kan, gue sempat kuliah dok. Gue kuliah dan itu terbengkalai. Tapi si Gojel itu berarti dari SMA kelas 2 namanya udah Gojel? Iya, namanya udah Gojel. Dan udah ada Instagramnya? Udah ada Instagram dari 2012. Cara foto keren-kerennya juga 2012? 2000, enggak. Semua berproses. Gue baru foto keren tuh semenjak, ya gue gini, semenjak gue bener pindah ke Jakarta. Hah? Kan waktu itu kan gue pengkhianat dong lu, berarti cari uang di Serang terus pindah ke Jakarta. Ya, gue nyari ilmu. Oh, nyari ilmu. Gue nyari ilmu memperbaiki selera dok. Memperbaiki selera. Karena ketika di sana gue cuma belajar lewat internet aja. Terus di Jakarta lo tinggal di mana? Gue di Jakarta kuliah di Trisakti. Buset, lulus Dan? Lulus, gue 3,5 tahun gue. S1? S1. DO? Enggak. Oh, lulus. Maka saya harus memperjelas. Gimana sih? Atau mati? Terus habis itu kamu tinggal di mana sekarang di Jakarta? Oh, sekarang udah nggak di Jakarta, sekarang udah di Serang lagi. Balik kampung? Nah, dan gue fokus nih. Makanya Gozel tuh sebenarnya baru fokus 1,5 tahun. Boh. Karena ketika gue kuliah, gue bener-bener kuliah. Dan Gozel tuh ya udahlah, gue biarin jalan aja tanpa gue. Jadi bener-bener ya udah, lu urus Gozel ada 2 orang yang jaga toko sama online tuh, ya udah lu jaga ya terus. Terus kenaikan follower drastisnya tuh mulai kapan? Tahun ini naik 100 ribuan. 2020? 2019. Ini kan tahun 2020. 2019 ke 2020. 1 tahun ini berarti? 1 tahun ini. Berarti ibarat tadi pinggir kota tuh ibaratnya ini Kalimalang. Kalimalang.
Enggak kan pinggir kota dulu kan Serang pinggir kota berarti Kalimalang perbatasan dengan Bekasi ya kan. Terus agak ke kota berarti Cawang, Condet ya. Terus sekarang kota banget Menteng. Menteng dalam. Itu Tebet dalam Mas. Berantem loh kita. Terus setelah itu bisa ditanya, followermu di Instagram tuh ngawur buek banget ya. Ratusan ribu. Terus kamu baru bilang baru naik setahun ini yang drastis. Kamu beli follower apa buzzer itu? Gue memperdalami Instagram Ads, Facebook Ads. Gue sangat mendalami 1 tahun ini. Dan ternyata Instagram Ads itu bisa ngalahin kayak budget artis. Makanya gue jarang banget gue endorse artis. Pakai Instagram. Oh, berarti kamu bukan pakai KOL, kamu tim Instagram Ads. Berarti kamu tim seminar Riko Huang. Enggak. Oh, bukan. Gini, gimana ya menurut gue? Riko Huang kan selalu promonya adalah belajarlah bersama dengan Instagram Ads. Cara memanfaatkan Instagram Ads untuk bisnis online Anda. Tapi gue kesel sih, Dok. Oh, kesel? Jujur gue kesel. Kesel sama Riko Huang? Enggak. Bahaya nih, Dok, bahaya. Gimana? Jujur, gue kesel banget kadang gue kesel sama orang-orang yang ngadain tuh motivator Instagram Ads, Facebook Ads yang dimana dia suka nyalain orang. Kenapa? Kayak misalkan gue iklan bener-bener kayak, jujur gue untuk riset iklan gue habis ratusan juta, Dok. Buat riset iklan untuk Gojek. Yang mana kamu ya? Ratusan juta buat riset. Lanjut. Cocok kamu peneliti COVID. Gue buat riset ratusan juta dan gue nyari iklan mana nih yang paling murah, iklan mana yang per kliknya murah banget. Dan gue akhirnya sekarang tahu. Oh, ternyata tahu bahwa ini yang paling murah, ini yang paling efektif di Gojek. Dan gue pernah kayak, lu pakai iklan gini-gini aja ke orang dan itu nggak work karena beda. Ya karena beda market. Dan tapi gue jelasinnya gini, tapi nggak bisa. Ternyata ketika lu mau dapetin market yang sama, yang sesuai, itu harus riset. Bener-bener nggak bisa, lu minta kayak, gimana ya cara Instagram Ads yang bener? Nggak bisa. Jadi kamu dengan kata lain mengatakan bahwa jangan percaya dengan kata-kata motivator, tapi percaya dengan caramu sendiri. Betul. Belajar dari proses. Bener. Motivator Rizky Gozel, belajar dari proses, dapat quote 1. Tapi ini, lu butuh motivator ketika lu bener-bener nggak mau gerak. Karena motivator tuh fungsinya untuk ngegerakin lu, Dok. Ngerti gak? Kayak misalkan gue malas ngapa-ngapain, lu butuh motivator untuk gerak. Tapi lu nggak butuh motivator ketika ingin sukses. Karena caranya beda-beda kan. Coba anggap aja cara motivator lah. Misalnya orangnya nggak gerak semua tuh. Ini si Daniel tuh, kan susah gerak. Susah gerak. Itu gemerat, Pak. Enggak, kita bilang cara motivasinya gimana? Kayaknya kamu bisa. Let's say kamu motivasi dia nggak mau gerak, dia pengen usaha sepatu kayak kau. Nil, lu nggak mau apa? Tiduran di rumah, enak, nggak ikutan dokter Tirta kesana kemari, penghasilan sendiri. Gue tahu loh caranya. Ayo kita ngobrol di luar. Oh, pintar. Kamu diajak kok, yuk. Oh iya, gue juga ada kok temen yang gerak di pabrik sepatu. Marketingnya gue udah tahu juga. Jadi lancar lah. Bisa lah lu. Bisa. Kamu kuliah jurusan apa? Manajemen keuangan. Wah, kuliah pantas keuangannya pinter. Harus detail. Berarti dia calon-calon penerus Sri Mulyani. Tapi gue lebih jago di marketing sih gue. Oh, marketing keuangan. Berarti mirip siapa ya marketing di staf sus milenial? Marketing di Wah, gini, menurut informasi Intel, Gozel pernah menjual 500 pasang sepatu hanya dalam waktu kurun 2 menit. Apa yang menjadi strategi suksesnya? Gimana 500 sepatu itu? Ini sebenarnya gue mengadaptasi. Oh, enggak. Ada yang packing di sini tuh. Oke, ceritanya gimana? 500 pasang 2 menit tuh piye? Tapi menurut gue itu dikit gak sih, Mas? Ya emang dikit biasanya. Tapi ya 2 menit kan. 2 menit, 2 menit berarti per menit 250 berarti klik gitu. Ya, itu dari apa? Gimana ceritanya? Dan itu masih banyak yang mau sebenarnya, tapi ya udah cuma ada 500 piece kan. Itu benar berarti? Benar lah. Kapan itu? Itu berapa sih? Bulan kemarin ya. Jual sepatu apa?
kolaborasi Getske sama Gozel. Itu ada emasnya apa gimana kok bisa 2 menit 500? Nggak ada. Makanya gue Murahan. enggak juga. Kualitasnya lu bisa bandingin sama Harganya yang berapa? lain. 100.000? 200.000. 200.000 doang? Iya. Apa keistimewaannya kok bisa 500 piece 2 menit itu gimana? Oke, jadi gini. Gue memadukan 2 teknik marketing. Yang pertama, gue jujur, gue pakai teknik marketing. Bedanya, itu pakai dikirim-kirim ke influencer, ke artis, dan lain-lain. Gue enggak. Sebelum rilis, gue gencar-gencarnya Instagram Ads. Dimana biar orang tahu semua. Udah gitu, marketing yang kedua, yaitu tentang brand Getske. Yang dimana dia jualan 200.000. Jual murah. Nah, 2 marketing ini, kita satuin, wah udah kelar. Jadi, menurut gue, kayak 500 dalam 2 menit itu hal yang gak aneh sih. Ya karena kamu udah spending money-nya berapa berarti kamu untuk Instagram Ads-nya? Kalau misalkan Instagram Ads, gue selalu kayak gini. Ketika misalkan dari 500 produk ini gue untung 50 jutaan, oke deh, gue pakai misalkan. Ada ininya, ada rumusnya. Nggak bisa lu misalkan kayak 50 juta, oh gue pakai 30 juta. Lu mau apa untung 20 juta? Nggak mau kan? Gue selalu ngebatasin. Kayak misalkan, oh kita mau rilis ini. Oh untungnya segini 50 juta. Oke deh, kita pakai misalkan 10 juta untuk Instagram Ads dan lain-lain. Dan biaya marketing. Oke, gue pakai. Pokoknya sekitar 15 hari gue pakai. Akhirnya ya itu terjadi Viral. viral. Oh jadi kamu bisa mengatakan bahwa follower organik dari Instagram Ads semua. Sangat organik. Terus selama pandemi kamu strateginya gimana? Instagram Ads atau kamu menyelipkan masker, menyelipkan virus malah? Selama pandemi kayak untuk mempertahankan laba, gue selalu bikin hal-hal yang aneh aja dok. Kayak misalkan kemarin Nyantet. Hal aneh tuh hal yang gimana? aneh yang keluar dari Gozel. Kayak misalkan masker kemarin. Oh kamu jual masker? Gue sempat jual masker karena lu pernah Oh bilang. mafia. Oh gimana? Gue pernah bilang, lu pernah bilang, masker kain tuh baik banget gini-gini. Gue malah orang-orang gue pernah instastory lu di Gozel. Nih, woy, dengerin nih kata dokter Tirta pakai kain tuh baik. Brengsek berarti harusnya aku dapat BE. Dik tolong tagih ke Getske ya. Terus lanjut. Udah gitu ternyata penjual masker naik banget dan gue bisa hidup dari situ 1 bulan 2 bulan untuk bayar pegawai gue, sewa-sewa yang lainnya. Terus udah gitu gue merasakan nih dok, ketika pandemi ini banyak orang yang stop produksi. Ya. Banyak banget. Tapi gue ngerasain demand itu nggak ngurang. Ngurang tapi dikit. Enggak. Kayak misalkan gini dok, brand stop produksi sekitar 50%. Tapi demand cuma berkurang 25%. Oh ada Jadi surplus dong. Ya, jadi masih ada demand 25%. Nah, sedangkan gue di saat pandemi ini, gue lagi gencar-gencar produksi. Karena gue ingin memenuhi demand yang 25% ini. Pinter lo ya. Licik. Nggak licik, Oh. cuman ngelihat peluang aja di situ. Oportunis. Oportunis. Oportunis, licin, kapitalis. Apa kau? Jadi akhirnya terpengaruh atau tidak? Terpengaruh apa nih? Omsetnya terpengaruh pandemi nggak? Hancur atau enggak? Turun atau enggak? Atau stabil malah naik? Alhamdulillah saat pandemi ini omset naik sekitar 2-3 kali lipat. Jadi dari Nggak sempat sampai segitu. sempat Sempat. sampai 1,5 Ya. per bulan. Iya. Kamu tapi nggak pernah pamer-pamer di medsos kenapa? Karena Biasanya kan orang-orang kalau omsetnya segitu rata-rata anak-anak yang tengil gitu kan pamernya mobil 2 pintu, contoh Grand Max. Kayak Camry modif itu, tapi jadi 2 pintu itu hancur Pak belakangnya Pak. Terus habis itu pamer kemewahan atau mungkin pamer lagi kayak gini. Tapi yang kamu lakuin kayaknya kamu jauh dari hal seperti itu padahal omsetmu sudah. Why? sebenarnya simpel aja sih. Gue pernah berada di bawah dan gue ngelihat orang post apa, post kemewahan. Kadang gue merasa iri, kadang gue merasa pengen kayak gitu tapi nggak bisa. Akhirnya gue tidak bersyukur dengan hidup gue dan gue nggak mau mengulangi itu. Ketika gue ada di atas, gue nggak mau orang-orang yang di bawah gue nggak merasa bersyukur dengan hidupnya. Itu aja sih. Pilih dia, Rizky Gozel for the next Menteri UMKM tahun 2100. Berikutnya, Gozel itu pernah collab dengan brand apa aja sih selain Getske?
Gue pernah sama Doci, pernah gue. Doci. Doci. Buat apaan domain Doci? Drum. Enggak, buat kaos, buat banyak deh. Laku. Lumayan. Lumayan berarti nggak laku. Ya, ada lakunya, ada enggak. Lebih laku sama Getske ya daripada Doci. Iya sih. Itu Sunday Doci 1999 atau apanya? Docinya. Doci. pribadinya. Wajah Doci di print gitu. Iya, Serius lu. tapi gue jadiin animasi. Kamu coba jual wajahnya Cipeng, saya yakin laku. Dokter Tirta tuh wajahnya laku untuk dijual. Oh, kayak di kaos. Sekalian pakai kaos putih itu, kemeja putih. Iya, oh iya, capres kan. Itu Kaos baju partai. kampanye anjir. Buset baru. Kolaborasinya berarti yang pertama sama Doci, sudah. Terus? Doci kemarin tuh sama podcast dari tadi yang Ayudhya, Tara Budiman, Udah, terus? terus Getske. Gue nggak terlalu banyak sih kolaborasi. Jadi strategimu, Bu, kalau ditanya berarti kolaborasi itu hanya gimmick ya, bukan strategi penjualanmu ya? Main strategi penjualanmu ya Instagram Ads ya? Instagramnya produk dan produk. Dan produk. Produk dan konten sih. Produk, konten, dan Instagram Ads. Iya. Jadi lebih ke digital aja, digital marketing ya? Dan Sama- value dari brand. Betul. Betul banget. Buset. Terus dari semua produksi kolaborasi tadi, menurutmu yang paling sukses tuh produk apa? Kaos, sepatu, celana dalam? Semua sukses sih, alhamdulillah. Katamu tadi lumayan doang, Doci. Ya Nggak usah- maksudnya gini, lumayan dong kan di saat gua waktu itu 2016. Oh, 4 tahun lalu. Nah, Pas 2016, masih 2017. kuliah. Nah, jadi waktu kuliah tuh misalkan lu dapat duit sebulan 50 juta, wah gila gede banget nih. Oh, puas. Karena ya pengeluaran gue juga Dikit. dikit banget Berarti gitu. sekarang bukannya juga dikit ya Apanya? pengeluarannya? Enggak lah, karyawan kan udah lumayan banyak. Berapa gitu. karyawan sekarang? Ya kalau misalkan untuk di kantor sih 8, kayak bagian produksi masih ada lagi. Berapa total? Saya Susan Care tuh loh, karyawan saya 300. Nah, kayak gitu. 300 kan, iya. Toko saya. Kamu berapa? Gue paling sekitar 16-an deh. 16. Itu bagian Kapitalis produksi ya? 8 ya. Omset 1M pegawainya cuma 16. Nah, Omnibus itu law, tuh. Omnibus law tuh harusnya berlaku buat orang ini. Omnibus, keseluruhan bus. Nah, terus tadi kamu bilang pernah kolaborasi dengan podcast dari tadi. Nah betul. Itu gimana? Kamu yang minta ngemis atau dia yang minta Enggak atau lah. gimana? Jadi gini, ada temen orang dalam lah. Jadi teman yang bikin konten mereka, Produser. bukan produser sih, kayak misalkan Daniel aja gitu, apaan tuh. Oh, tim video. Nah, tim video, ada tim video dia, itu temen gua. Budak kapitalis berarti ya. Budak korporat, ya. Terus dia, gua ngomong ke dia, tolong dong ajuin nih ini ke mereka. Akhirnya mereka menerima dengan senang Berarti hati. kamu gak ngejar-ngejar kan, banyak tuh orang mau collab. Ayo mas, collab mas, ayo mas, collab mas, ayo mas, collab mas. Enggak. Gue orangnya nggak kayak gitu. Ketika gue ditolak, gue banyak banget ditolak waktu itu. Waktu 2017, 2018, gue sering kayak, ayo dong collab sama gue, ayo dong collab sama gue. Kalau ditolak ya udah santai, udah Ya bodo udah. amat. Tapi gue selalu kayak, ini kok gue ditolak-tolak mulu, kenapa ya? Padahal, dan gue gak ada yang salah. Tapi, semenjak 2020 ini, mereka berbalik. Ngemis. Ya. Lu balesin lu. Oh, ini lu. Enggak, kalau Oh, gue enggak. Gue, ya udah next. Gue selalu kayak bahasa halus. Next time ya, gue masih banyak jadwal gini. Sweetest revenge ya. Bukan gimana ya? Balas Gue dendam. merasa kayak, ternyata gini ya. Mereka ingin kolaps ketika lu di atas. Tapi ketika lu di bawah, dia nggak mau narik lu untuk ke atas. Nah yang dari tadi itu dealingnya gimana ya? Kok kamu kan ngajuin ke orang dalam, terus responnya gimana? Langsung direspon? Langsung oke. Terus sistemnya gimana? Dia royalti atau gimana? Enggak. Ya sistemnya enak banget. Nggak tahu dia udah kaya apa gimana ya. Sistemnya gimana? Dia cuman minta misalkan dari keuntungannya gue cuma minta sekitar 30% 20%. Oh kayak consignment. Kayak consignment. Tapi produksi kamu yang nanggung kan? Semua gue yang nanggung. Gak usah dibanting mas. Kan namanya kan artis, dia tuh malas ngapa-ngapain karena ya jadwalnya udah sibuk. Ya udah berarti produksi, marketing, foto, semua gue yang nanggung. Tapi 30% buat mereka. Iya 30%. Dan total sold berapa piece yang sama podcast dari tadi? Total sekarang udah 600 Piece. piece. Kaos itu. Kaos, hoodie, long sleeve. Ya. Tas. Dalam berapa lama? Kalau itu sih lama sih, sekitar sebulan deh. Berarti cepet getske. Cepet GSK, tapi untungnya gedean ini. Karena dia kayak misalkan long sleeve aja harganya berapa?
Long sleeve 230 ya, 230. Jadi tangan panjang nih, yang gue tahu Tangan HPP-nya. panjang tuh nyolong, Pak, lengan panjang. Iya, lengan panjang. Tadi kamu bilangnya tangan panjang. Tangan panjang itu nyolong. Jadi kan tahu kan kaos pasti HPP-nya jauh lebih dari ini. Tapi harga kaos itu jauh dari ini. Ya kan kali 3. Apanya? Untung sistemnya kali 3 kali Enggak. import. Hah? Enggak. Kamu kali 10 jangan-jangan. Ya. Jangan-jangan saringan tahu dulu, Bos. Tapi dijual lo kaos partai lo, kaos Enggak saringan lah, tahu. gila, Ya gila. sepeda isinya semen, batako, hemao. Enggak. Terus habis itu gini, Bro. Berarti kamu kan tadi mengatakan bahwa kolaborasi itu harus lihat, oh kalau populer baru naik. Apakah kolaborasi itu menjadi sebuah bagian dari resep kalau kamu mau disebut brand besar? Harus, kalau kamu brand besar berarti kamu harus collabs dulu. Enggak sih. Menurut gua kolaborasi emang penting. Tapi ketika lu udah bener-bener mentok nih. Jadi salah satu trik terakhir kalau mentok. Ya betul. Buat Karena sebenarnya ketika lu nggak kolaborasi, lu bisa banyak ngelakuin hal baru. Kayak misalkan lu produk baru lu, tapi dengan cara inovasi nih. Kayak misalkan bikin produk yang aneh, kan kalau misalkan lu kolaborasi lu pasti kayak, bikin ini yuk, nggak mau gue. Oh bikin ini, nggak mau. Kalau misalkan lu produk sendiri ya udah, gue pengen bikin jam tangan kayak gini, ya udah, gue yang bikin. Jadi menurut gue kadang kolaborasi itu menunda. malah menunda. Malah menunda kadang. Tapi kenapa kamu ngelakuin kolaborasi? Buat gimmick atau gimana? Karena gini, gue udah idealis nih. Gue udah idealis kayak misalkan gue bikin jam tangan, gue bikin sepatu, gue bikin ini. Nah, ketika gue kolaborasi itu gue udah mentok. Dan ketika kolaborasi, gue selalu ngikutin dia. Kayak misalkan, ya udah di sini kayak gimana, kayak gitu kan. Oh. Ya udah, gue pengennya lebih ke lu, nggak mau ke gue. Lebih ke orang yang kamu ajak. Nah, betul. Oh gitu, makanya kamu nggak bisa bebas juga. Jadi sebagai bagian dari gimmick aja ya. Nggak usah keharusan, tapi syarat sebuah brand besar ya tergantung dari value brand itu sendiri. Betul banget. Terus, dan kalau dibilang, apakah kolaborasi itu strategi pansos menurutmu? Pansos menurut gue emang pansos, tapi pansos misalkan gue kolaborasi sama lu Dok. Misalkan lo pansos ke gue pansos ke lo. Jadi menurut gue nggak ada yang salah dari kolaborasi. Tapi yang salah ketika misalkan lu ada di bawah banget, lu minta brand yang paling tinggi untuk kolaborasi dengan lu. Itu pansos. Nggak ngaca. Nggak ngaca. Ya harusnya dia sadar diri menaikkan value dari brand mereka tersebut. Baru kolaborasi. Keren ini statementnya. Keren. Gorengan ambil sini satu. Kamu dulu. Mas Rizky. Ya. Masih tentang Gozel. Yaps. Jadi endingnya kalau misalkan kamu pernah nggak sih kolaborasi dengan brand yang kontroversial? Apa ya, paling nggak ada sih, paling sama GSG doang. Karena dia kan kritik pedas banget tuh netizen sama tentang harganya tuh orang-orang. Nah terus kamu menanggapinya gimana? Kalau kolaborasi dengan brand yang gimmicknya tuh penuh dengan konflik atau ada hujatan, Jadi gini, bukankah terlalu beresiko buat Gozel saat itu? sebenarnya beresiko banget. Misalkan kadang gue takut nih market Gozel berpindah pada GSG. Karena Nah itu. ketika misalkan gue kolaborasi dengan GSG dengan kualitas yang bagus, wah harganya murah banget nih. Akhirnya market gue pindah. Oh ternyata nggak kayak gitu. Gue dulu adalah orang yang selalu ngamatin brand-brand lokal. Adalah salah satu yang menggunakan trik GSG waktu dulu. Dia pernah di jackpot jual 100.000 dua kaos. Terus dia jual murah banget ya dulu. Tapi sekarang lu lihat, dia bisa kan jadi brand yang eksklusif. Suatu saat nanti GSG pun bisa kayak gitu. Jadi kadang kontroversi itu perlu buat lu bener-bener bertahan. Karena itu malah menentukan aslinya seberapa kompetitif lu ya. Si kontroversi itu ya. Nah betul. Tapi tergantung growing up gitu ya. Betul banget. Dan terus sampai sekarang Gozel pengen gak sih? Pengen punya toko Jakarta apa enggak? Dan kalau gue lihat fokus lu lebih ke offline atau online? Gue nggak mau punya toko banyak. Why? Karena yang pertama gue pusing pasti untuk mengurusinya. Yuk. Gue lebih mending beli putus aja deh lo. Gue bagi-bagi rezekinya ke toko sana, ke toko Samarinda, ke toko Kalimantan Wholesale gitu. Wholesale ya, beli Wholesale, putus betul. wholesale. Dan akhirnya sekarang berapa reseller wholesale lu? Berapa orang?
Ada 12 tokoan deh, 12. 12 toko dan rutin. Rutin kalau yang 12 toko ya. Kalau misalkan resell sebenarnya banyak banget, tapi yang rutin itu aja 12. Terus berikutnya yang paling terakhir sebelum ini ditutup, lu ada pesan-pesan sih buat anak muda yang lagi kritis usahanya di kala pandemi kayak gini kan berat banget sih. Berat banget sih. Sebenarnya Ada orang tuh pasti tanya, lu kok bisa sih jual clothing cepat, lu beli follower ya? Caranya gimana sih biar kayak lu bisnis kayak gini? Ada nggak sih lu sharing kayak closing statement tips lah buat mereka? yang pertama, gue bisnis tuh lama, sekitar 8 tahun. Gue belajar dari situ, belajar dari pengalaman kesalahan gue, pengalaman dari kerugian gue. Akhirnya, itu yang menjadikan gue sekarang. Jadi, di dalam bisnis itu sebenarnya nggak ada bisnis yang instan. Jadi, ketika lu sedang berproses sekarang, nikmatilah proses lu, terus lu akan mendapatkan hasilnya nanti. Buset, sebuah closing statement yang mantap. Jadi intinya bisnis adalah proses. Gue bisa ambil kesimpulannya. Itu basic banget sebenarnya. Iya bener sih. Ya itu kan pelajaran kuliah. Business is a process. Terus yang kedua, lu memandang kolaborasi itu bukan sebuah keharusan tapi gimmick. Iya, buat naikin produk yang lain lah. Ya dan tapi kualitas dari produk bukan hanya ditentukan dari kolaborasi tapi ditentukan dari value dari brand itu sendiri kan. Betul Dan banget. cara marketingnya. Betul banget. Dan lu termasuk yang marketingnya itu sukses dari online digital marketing. Iya, betul banget. Terutama Online. memahami prefer Instagram X daripada KOL. Iya, betul. Kebalikannya si Kampes, kalau di episode pertama lu dengerin si Kampes, dia naikin marketingnya itu bukan dari Instagram X tapi lebih dari provokatif. Provokatif. Jadi lu berbeda kan caranya. Sangat Dan berbeda. ternyata lebih sustain juga. Terus yang intinya adalah lu memandang ya kalau mau collabs harus ngaca dulu value brand lu kayak apa. Seimbang gak nih sama yang mau lu ajak collabs gitu. Dan akhirnya lu prefer buka toko online satu tetapi memperbanyak wholesale. Betul. Nah, pada waktu ini sesuai janji ada hadiah dari Peng. Belum. Featuring Ninja Express dalam acara Ninja Talk yang akan membagikan OVO Cash senilai 500.000 rupiah kepada masing-masing 5 orang pemenang. Dan jelas ini sepatu 3 biji. Caranya gampang bos. Yang pertama like video ini jelas. Subscribe channel Ninja Express jelas. Nggak perlu subscribe saya nggak butuh subscribe. Channel Cipeng nggak butuh follow saya, udah banyak. Iya, Gosial juga nggak butuh. Iya, santai. Tapi kalau Ninja butuh. Iya masih 2.000 Pak subscribernya Pak. Harus kita bantu. Harus kita bantu minimal platinum lah. Itu musik sorry. Silver. Dan harus menjawab kuis ini. Kuisnya adalah dari universitas manakah si Rizky ini berasal dan berapa tahun yang dia perlukan untuk lulus jurusan manajemen keuangan. Diam. Berisik. Nah gitu. Gitu kalau dari saya. Ingat jawabannya langsung ya. Dari mampus manakah si Rizky Gozal ini berasal dan waktunya berapa tahun yang dia butuhkan untuk lulus S1. Dan betul, lulus atau DO. Tulis. Jadi misalkan dari Solehun Universitas 3 tahun DO. Nah, kayak gitu. Langsung. Nulis komennya di YouTube-nya Ninja Express. Dan sekian, itulah wawancara dan bincang-bincang dari saya, Peng alias Cipeng alias Tirta alias Dok Tirta. Dan alias Bacoter, bukan influencer. Dokter paling keren sedunia, saya, narsistik. Dan bersama dengan Rizky dari Gozel. iya, brand paling kaya sih, gua akuin. Enggak lah, biasa 600 aja. juta coy per bulan. Lebih kaya lu, Dok. Amin ya robbal alamin. Harus. Amin. Enggak, ngapain lu pengen naik gaji lu? Iya. Pulang aja lu. Dan terima kasih sudah menonton episode kedua di Ninja Talk. Sampai jumpa di episode ketiga. Kita wawancara. Dan kita harus wawancara si Gitske. Harus banget. Soalnya dia harus banget. strategi marketing yang menurut saya Paling aneh menurut gua. kampungan. Waduh. Jualnya murah-murahan soalnya. Saya penasaran orang kayak nggak pakai modal jualnya kayak gini kok bisa laris. Jualan tuyul nggak? Saya penasaran itu sih karena kalau jual dari murah-murah itu kayak bating-batingan harga itu kayak orang bilang kampungan. Tapi kita akan bahas nanti di episode 3. Setuju Aris ya?
Sampai jumpa. Aku Dr. Tirta alias Cipeng alias Bacotor, bukan influencer, tenang. Saya bukan influencer. Relawan saya ini, UMKM. Apa? Politikus. Tikus yang banyak berarti. Jangan lewatkan obrolan yang ngelotok di episode Ninja Talk selanjutnya.